Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk private placement dan akan membuyback sahamnya. Dan saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang secara tren saat ini masih bergerak sangat tren dan akan mengakuisisi perusahaan Shell Energy. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama kasih analisa adalah saham TPA. Saham TPA hari Rabu kemarin masih lanjut naik 3% lebih ke harga 7.975. Bisa kita lihat di grafik, cara pergerakan TPA saat ini masih bergerak sangat tren. Dan saat ini mencoba untuk melewati resisten di angka 8.000. Sebelumnya bisa kita lihat, TPA tanggal 2 Mei sempat naik tinggi di atas 8.000. Tapi pas penutupan kembali melemah dan candlenya tidak begitu oke, shadow candle lumayan panjang. Itu bisa kita sempat terkoreksi tapi sampai saat ini masih melanjutkan kenaikan. Kan cara pergerakan memang saat ini TPA masih bergerak sangat tren. Apalagi saat ini kalau pemberitahuan bahwa TPA dan Glencore akan akuisisi Shell Energy. Ini salah satu sentimen positif untuk TPA. Dan jika kita lihat di broker summary pun, asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Pada kenaikan 3% ini, akumulasi asing juga lumayan besar. Dan di broker summary pun terpantau ini masih ada akumulasi. Sehingga TPA cara pergerakan masih sangat layak untuk di hold. Saat ini apabila terkonfirmasi minggu depan berhasil break 8.000, TPA masih ada potensi untuk lanjut uptrend menuju target berikutnya sekitar 8.500 sampai 8.600. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, saat ini mau hold saham TPA, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman mau jadikan angka trailing stop, menurut saya bisa jadikan yang terdekat itu 7.500 atau 7.000 sampai 6.800 untuk trailing stopnya. Selama TPA masih kuat berada di atas 7.000, menurut saya TPA cara pergerakan masih belum ada tanda-tanda patah tren. Sehingga kedepannya masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Pegas yang bisa kita lihat cara pergerakan saat ini juga masih lanjut uptrend. Beberapa hari sebelumnya sempat gagal break 1.500, tapi bisa kita lihat candle hari Senin dan Selasa memang tidak begitu oke, candle merah, tapi saat ini Pegas masih berada di atas 1.500. Walaupun memang belum terkonfirmasi break 1.500 yang saat ini masih berupa resisten. Tapi cara pergerakan ini masih sangat uptrend setelah berhasil rebound dari garis EMA 50. Plus candle hari ini juga hari Rabu kemarin juga lumayan solid. Oke, jika kita perhatikan untuk resisten berikutnya saat ini ada sekitar 1.550. Dan Pegas merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami untuk minggu ini karena memang saat ini masih uptrend dan masih ada akumulasi. Dan jika kita perhatikan untuk Pegas, asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah besar. Di broker summary pun bisa kita perhatikan ini juga masih ada akumulasi. Sehingga Pegas menurut saya masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman memang sudah punya saham Pegas ini. Dengan target terdekat di 1.550 sampai target lebih jauh di sekitar 1.600 selama Pegas terkonfirmasi break 1.500. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya saat ini juga masih bisa hold dengan trailing stop saat ini menurut saya di sekitar 1.450. Jadi apabila terpantau ternyata minggu depan Pegas masih kesulitan untuk naik dari 1.500 tapi masih kuat di atas 1.400, teman-teman masih bisa di hold untuk tren jangka menengah. Kan secara pergerakan Pegas juga belum ada tanda-tanda patah tren selama masih kuat berada di atas 1.450. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba ikutan entry, saat ini Pegas kenaikannya sudah lumayan tinggi. Jadi apabila teman-teman sekarang baru mau coba buy on breakout di sekitar 1.500, teman-teman harus lebih disiplin. Jangan sampai teman-teman enter di harga atas, satu mulai naik dan melemah, teman-teman masih belum take profit dan ternyata Pegas mulai berbalik arah. Selanjutnya saya akan coba update juga pergerakan dari saham Cuan. Bisa kita lihat Cuan sampai saat ini masih kesulitan untuk naik di atas resisten 7.400 sampai 7.500. Jadi Cuan cara pergerakan memang sudah mulai membaik, sudah berhasil naik di atas 5.000 dan garis EMA 50 tapi saat ini tertahan di 7.400. Jadi hari Rabu kemarin masih turun 3% lebih ke 7.050. Dan jika kita perhatikan saat ini untuk garis EMA 50 di sekitar 6.425 dan di atasnya ada zona support di 6.000
sampai 6.800 yang sebelumnya merupakan zona resisten untuk saham cuan. Dan jika kita perhatikan untuk cuan saat ini, asing masih terus distribusi dan penurunan 3% lebih ini terpantau masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk cuan, apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, saat ini masih belum take profit di sekitar resisten 7.400 sampai 7.500, hati-hati, saya lihat cuan masih ada potensi minggu depan untuk kembali melemah menuju zona ini. Jadi selama masih di atas garis EMA 50, teman-teman masih mau hold, itu masih bisa. Tapi hati-hati apabila ternyata cuan minggu depan masih lanjut turun bawah garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin coba entry saham cuan kayak sebelumnya belum sempat dapat di harga bawah, bisa coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 6.500. Jadi wait and see dulu cuan di sekitar target harga ini. Apabila cuan masih bisa bertahan dan rebound, menurut saya masih bisa coba entry untuk swing atau hold lah, selama support EMA 50 tidak terlewati. Selanjutnya BRPT bisa kita perhatikan. Induk usahanya tidak seoke anak-anak usahanya. Bisa kita perhatikan BRPT sampai saat ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk naik di atas zona 1000 sampai 1020 saja bisa kita lihat BRPT masih kesulitan. Sehingga secara tren untuk tren jangka menengah sebenarnya BRPT trennya masih bergerak downtrend. Tapi menariknya jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari Rabu kemarin tidak naik dan turun, ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar dan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk BRPT cara tren saat ini memang masih belum oke, dan saya lihat karena masih gagal naik di atas garis EMA 50, BRPT minggu depan masih akan sideways dengan range harga di 950 sampai 1050. Jadi apabila mau entry, menurut saya paling aman tunggu di dekat 950. Jadi apabila BRPT kembali melemah mengetes target harga ini masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikut entry dengan target swing yang terdekat itu di 1000 sampai 1020. Karena bisa kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini walaupun sempat rebound, BRPT masih gagal naik di atas zona ini. Walaupun sempat ada shadow ke atas yang sangat tinggi, tapi tetap saja secara konfirmasi secara candle ini belum berhasil melewati zona 1000 sampai 1020. Dan ingat, karena secara tren saat ini masih belum oke, pertimbangkan hanya trading jangka pendek atau swing pada saham BRPT. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.